Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Berikut akan dilanjutkan pembahasan tentang magnet bagian yang kedua terkait dengan contoh soal dan penyelesaian. Kalau dalam dua video sebelumnya telah dibahas tentang teori, yaitu sumber-sumber medan magnet, kemudian yang kedua adalah gaya-gaya antar kawat berarus. Kita akan lanjutkan dengan contoh soal. Kita awali dengan contoh soal yang pertama atau yang ke satu. Ini adalah contoh soal yang terkait dengan sumber-sumber medan magnet untuk kawat lurus berarus. Soal nomor satu, berapakah besar medan magnet pada jarak 10 cm dari kawat lurus yang dialiri arus sebesar 25 ampere? Diketahui permeabilitas ruang hampa sebesar mu0 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere. Nah, jadi ini gambaran kawatnya yang dialiri arus. Kemudian medan magnet persamaannya seperti persamaan yang di atasnya ini para pemirsa, yaitu B sama dengan mu0 per 2pi kali I per R atau mu0 I per 2pi R. Bentuknya adalah berupa cincin-cincin lingkaran berjarak R dari pusat kawat. Nah, jadi penyelesaian soal ini, maka medan magnet yang ditimbulkan, R-nya diketahui 10 cm diubah menjadi 0,1 meter, arus listriknya I 25 ampere, mu0-nya 4 pi kali 10 4 min 7 Tesla meter per ampere. Nah, sehingga besar medan magnet pada jarak R, mu0 I per 2 pi R, mu0-nya 4 pi kali 10 4 minus 7, I-nya 25 ampere, kemudian per 2 pi kali R-nya 0,1 meter, kalau kita hitung sebesar 5 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Arahnya sesuai dengan gambar, yaitu berupa cincin lingkaran. Kita akan lanjut ke soal nomor 2, para pemirsa. Ada kawat lurus sejajar A dan B terpisah pada jarak 40 cm. Kawat A berarus 10 ampere, kawat B berarus 20 ampere searah. Hitunglah di tengah-tengah kedua kawat, yaitu titik P, vektor medan magnet yang ditimbulkan oleh kedua kawat tersebut. Jadi penyelesaiannya itu dapat digambarkan sebagai berikut, para pemirsa. Nah, ini adalah gambaran dari kawat tadi, kawat 1 ke atas A, kawat 2 B ke atas, jaraknya 40 cm, kemudian di tengah-tengahnya titik P berarti ada dua medan magnet yang ditimbulkan oleh masing-masing kawat. Oleh kawat A, maka besar BA sama dengan mu0 IA per 2 PRA. Ini kalau kita hitung ketemunya 10 pangkat minus 5 Tesla. Arahnya masuk bidang gambar. Ingat dengan aturan tangan kanan kita. Jadi kalau arusnya ke atas, kita lingkupkan arah ibu jari, keempat jari lain adalah ke dalam BA. Sedangkan B oleh B, kalau kita lingkupkan tangan kanan kita, arah ibu jari ke atas, maka di sebelah kirinya arah lingkup keempat jari kita keluar. Yang besarnya B sama dengan mu0 IB per 2 pi RB. Kalau kita masukkan nilai-nilainya akan ketemu 2 kali 10 4 minus 5 Tesla, arahnya keluar. Jadi ini adalah arah dari medan magnet oleh kawat B, kemudian yang satu oleh kawat A ke dalam. Nah, sehingga B total di tengah-tengah kedua kawat itu sama dengan selisih karena yang satu keluar, satu masuk ke dalam. Jadi kalau kita hitung ketemunya 10 pound minus Tesla keluar bidang gambar karena arah BB lebih besar dari BA. Nah, bagaimana para pemirsa kalau kedua kawatnya berlawanan? Ya, artinya yang satu ke atas, satu ke bawah. Maka arah medan yang ke bawah sama-sama ke dalam. Maka B totalnya nanti adalah B oleh kawat A ditambah B oleh kawat B, arahnya ke dalam, yaitu 10 pangkat minus 5 ditambah 2 kali 10 pangkat minus 5.
menjadi 3 kali 10 pangkat minus 5 Tesla, arahnya ke dalam. Demikian para pemirsa. Kita akan lanjut untuk contoh soal yang kedua, yaitu yang terkait dengan kawat loop. Soal yang pertama, sebuah kawat loop jari-jari 10 cm dialiri arus sebesar 10 ampere. Hitung besar medan magnet pada titik sumbu Z yang berjarak 5 cm dari pusat kawat loop. Bayangkan ini kawat loopnya para pemirsa, kemudian jarak ke arah titik P ini X sama dengan 5 cm. B di titik B ini berapa kalau arus loopnya sebesar 10 ampere. Nah, untuk penjabaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa medan magnet oleh kawat loop berarus itu memenuhi persamaan B sebagai fungsi Z. Z adalah jarak dari pusat kawat loop, para pemirsa, sama dengan mu 0 I per 2 kali R kuadrat per R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2. Mu 0-nya 4 pi kali 10 pangkat minus 7, arusnya sebesar 10 ampere diketahui. Kemudian R jaraknya adalah 5 cm. Ya, berarti R 5 ditambah dengan R kuadrat plus Z kuadrat. Kita masukkan nilai-nilai ini, maka akan diperoleh medan magnet sebesar 8,8 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Demikian para pemirsa jawaban untuk soal nomor 1. Berikutnya para pemirsa untuk soal nomor 2 ini merupakan kelanjutan dari soal nomor 1. Jadi pada soal nomor 2 ini akan ditanyakan selanjutnya hitung pula besar medan magnet pada pusat kawat loop. Sebelumnya telah dihitung B sebagai fungsi Z, di mana Z-nya sama dengan 0,05 meter para pemirsa atau 5 cm, itu akan diperoleh nilai 8,8 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Nah, sementara pertanyaan selanjutnya bagaimana kalau di pusatnya atau Z sama dengan 0, artinya pada bidang kawat loop ini. Nah, sehingga kalau pada bidang kawat loop atau Z sama dengan 0, maka nilai dari persamaan ini Z-nya kita masukkan nilai 0 menjadi mu 0 I per 2R saja, maka nilainya menjadi 4 pi kali 10 minus 7 dikalikan I-nya 10 ampere dibagi dengan 2 kali R-nya 0,05, maka akan ketemu 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Itu adalah medan magnet di pusat kawat loopnya, para pemirsa. Nah, kita akan lanjut sekarang ke contoh soal nomor 3, yaitu terkait dengan interaksi antar kawat. Kita akan lihat contoh yang pertama, para pemirsa. Nah, ada 3 buah kawat A, B, dan C sejajar, masing-masing dialiri arus sama besar, yaitu sebesar 5 ampere. Ini A, B, C, semuanya ke atas. Jarak antara kawat A dan B sama dengan jarak kawat B ke C, yaitu 10 cm atau 0,1 meter. Nah, kemudian ketika kawat terletak pada satu bidang, artinya bidang gambar ini, para pemirsa, kemudian arusnya juga arahnya sama ke atas. Pertanyaannya, berapa gaya persatuan panjang yang dialami oleh kawat C? Berarti kawat C ini akan mengalami 2 gaya, yaitu kawat C dengan kawat A dan kawat C dengan kawat B. Kita akan lihat selanjutnya, para pemirsa. Nah, ini adalah vektor gaya yang dialami oleh kawat C antara kawat C dengan kawat A karena arahnya sama, maka gayanya adalah gaya tarik. Ini digambarkan dengan vektor warna merah F CA, maaf warna biru. Nah, sedangkan antara kawat C dengan kawat B sama-sama ke atas juga gaya tarik menarik digambarkan oleh gaya warna merah FCB.
Maka kalau kita hitung FCA per L sama dengan mu 0 IC IA per 2 PD. Kalau kita masukkan nilainya masing-masing ketemu 2,5 kali 10 pangkat minus 5 Newton per meter. Sedangkan FCB per L yang warna merah itu sama dengan mu 0 IC kali IB per 2 PD. Kalau kita masukkan nilai-nilainya akan ketemu 5 kali 10 pangkat minus 5 Newton per meter. Nah, karena arah FCA per L dan FCB per L adalah sama-sama ke kiri, maka gaya persatuan panjang total adalah jumlah antara FCA per L plus FCB per L. Ketemunya 7,5 kali 10 min 5 Newton per meter, arahnya ke kiri sesuai dengan arah gambar vektor pada gambar. Demikian para pemirsa. Nah, untuk soal nomor 2, para pemirsa, soalnya sama, hanya bedanya apa? Bedanya adalah kawat B dan C arah arusnya ke bawah. Nah, sehingga penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, berarti kawat C ini mengalami gaya tarik antara C dengan A karena arahnya berlawanan. Maaf, gaya tolak ya, FCA. Kemudian antara C dengan B itu gaya tarik karena sama-sama ke bawah, maka arah gaya FCB-nya ke kiri gaya tarik. Sementara FCA ke kanan gaya tolak. Nah, nilainya sudah dihitung sebelumnya sama FCA per L 2,5 kali 10 pangkat minus 5 Newton per meter, FCB per L 5 kali 10 min 5 Newton per meter. Hanya arahnya beda, FCB ke kiri, FCA ke kanan. Maka gaya persatuan panjang kawat C sekarang sebesar selisihnya FCB dengan FCA. Kalau kita kurangi ketemunya 2,5 kali 10 pangkat minus 5 Newton per meter, arahnya ke kiri karena FCB lebih besar daripada FCA. Demikian para pemirsa. Jadi gaya persatuan panjang interaksi antar kawat tergantung dari besar masing-masing arus dan arah masing-masing arus pada kawat. Demikian mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu dalam video pokok bahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.